Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Saudara Menteri Perumahan Rakyat, Saudara Ketua Al-Wadah Islamiyah, Saudara Zaitun, dan seluruh pengurus hadirin hadirat yang saya hormati, Saudara Sekretaris Al-Markas Anggota DPR. Saya pertama ingin menyampaikan rasa syukur kita bersama, dan tentunya juga atas taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat hadir dalam kesempatan yang baik kali ini dalam pembukaan Muktamar Wahda Islamiyah. Semua itu tentu dengan rasa syukur serta kehadiran kita di sini memberikan semangat untuk meningkatkan pengabdian kita semua dalam meningkatkan dakwah Islamiyah. Kita semua tentu berterima kasih atas peran amal ibadah, amal jariah yang telah dilaksanakan, diamalkan oleh seluruh warga Wahda Islamiyah selama ini, baik berupa kegiatan-kegiatan dakwah secara umum, kegiatan pendidikan, kegiatan tadi lingkungan dan kesehatan, karena semua itu akan memberikan kenikmatan untuk seluruh umat. Kita tentu semua menyadari bahwa tanpa peningkatan pendidikan, umat Islam kekayaan alam dan nikmat keimanan, sehingga kita dapat menjadi umat Islam yang tentu ingin selalu meningkatkan keimanannya. Banyak kita semua yang selalu mengurangi kenikmatan itu dengan berbagai cara, mulai cara-cara kebebasan, mengurangi keimanan dan sebagainya. Tapi hanya dengan dakwah secara bersama-sama, melalui pendidikan, melalui masjid, musalla, melalui dakwah langsung, melalui dakwah bilhal, tentu semuanya itu akan dapat memberikan hasil yang lebih baik, meningkatkan keimanan kita semuanya. Kita juga semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bangsa ini dinikmati dengan sistem suatu keyakinan dan cara pemerintah ini berjalan, sehingga kita umat Islam dapat melaksanakan syariah kita semua sebaik-baiknya, dan pemerintah mendukung apa saja yang mungkin untuk meningkatkan syariah itu. Ini penting untuk saya sampaikan, karena tidak banyak bangsa seperti kita ini, bahwa negara, pemerintah memberikan kita semua dorongan, kemungkinan, dan segala upaya untuk menjalankan apa saja yang dapat meningkatkan keimanan dengan secara syariah yang sebaik-baiknya. Karena itu alangkah tidak tepatnya apabila kita semua ingin melaksanakan syariah
dengan tidak sesuai dengan ajaran syariah itu sendiri. Ingin melakukan syariah dengan cara teror, seperti katakan tadi, membunuh dan sebagainya, tentu pasti tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Saya juga ingin sampaikan bahwa sering orang bertanya kepada saya, Pak Yusuf, apa ingin melaksanakan syariah? Oh, saya bilang alhamdulillah, saya sejak lahir insya Allah sampai kapanpun saya akan melaksanakan syariah sebaik-baiknya. Karena syariah itu pada dasarnya tentu kita tahu semua adalah keimanan kita, ibadah dan muamalah. Saya sering bertanya, tunjukkan saya satu saja yang tidak bisa dilaksanakan oleh kita semua dalam hubungan syariah. Akidah umpamanya, semua akidah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di negeri yang tercinta. Ibadah apa saja sesuai dengan hukum-hukum kita. Kita mempunyai kemampuan, kebebasan dan dorongan oleh pemerintah untuk melaksanakannya. Mau tentu kalau syahadat tidak dibutuhkan satu dorongan pemerintah. Mau salat masjid ada di mana-mana. Mau naik haji, pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya, ada aturan undang-undangnya. Mau keluarkan zakat, ada aturan-aturannya yang mendukung itu semua. Puasa tentu itu semua hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, tidak ada satu pun yang tidak dilaksanakan. Juga dalam bentuk muamalah, semuanya mau kawin, mau waris, semua yang berlaku hukum Islam. Kita tidak pernah kawin dengan hukum yang bukan Islam. Bahwa pemerintah mencatatnya itu adalah satu tugas pemerintah. Mau waris semua hukum Islam yang berlaku. Jual beli silahkan, kalau tidak percaya bank umum, ada bank syariah, semua ada di sini. Tidak ada yang tidak ada sama sekali. Tidak banyak bank negara seperti itu. Banyak yang bertanya saya, Pak Wapres, bagaimana kita melaksanakan syariah dengan perda? Saya bilang apanya dengan perda? Itu saya sangat tersinggung. Karena itu artinya kita melaksanakan ibadah bukan lagi dengan ittaqullah, tapi ittaqul bupati. Kalau semua orang harus keluarkan zakat atau pergi salat karena perda, artinya kalau salah nanti hansip datang tangkap, itu berarti kita mendiskon agama. Itu arti bukan lagi ittaqullah, ittaqul hansip. Ada di antara kita di sini mau beribadah dan ittaqul hansip? Pasti tidak, pasti ittaqullah. Dan semuanya itu ada yang mengatakan mari kita atur dengan ini. Saya bilang undang-undang dasar memang yang tertinggi, di atas undang-undang dasar yang tertinggi Al-Quran hadis yang kita taati. Bagi kita semua undang-undang tidak ada artinya dengan Al-Quran hadis. Bagi kita itulah dasar keimanan kita semua. Karena itulah saya sangat bergembira bos. Tapi semua itu hanya bisa dilaksanakan dengan dakwah. Dakwah sekali lagi, pendidikan, keyakinan, bukan dengan aturan-aturan formal yang kecil-kecil. Semua dengan dakwah. Karena kita semua meyakini bahwa baik kita hukum. Karena kalau kita berlandaskan beragama, beriman, mau dengan hukum dunia, maka alangkah kita mengurangi nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan tersebut. Karena itulah saya sangat bergembira bahwa apa yang bergerakan adalah Islamiyah itu adalah dasarnya dakwah.
dan pendidikan. Memang itulah inti daripada kita semua, meningkatkan keimanan dan melaksanakan syariat. Dan dalam hal organisasi, bangsa kita ini mempunyai organisasi keislaman yang bermacam-macam, beragam, dan disitulah kekuatan kita. Ada NU, ada Muhammadiyah secara nasional, ada Al-Wasliyah di Medan, ada Persis di Jawa Barat, ada Nahdlatul Wathon di Jawa Tenggara Barat, ada DDI di Sulawesi Selatan, As'adiyah di Sengkang juga, ada di Sulawesi Tengah, Al-Khairat dan sebagainya. Tentu dengan berkembangnya Al-Qaeda Islamiyah di selatan ini menambah suatu jaringan dakwah yang luas pada bangsa ini. Karena itu tentu saya selalu mengharapkan mudah-mudahan dengan kekuatan organisasi yang bersakan dakwah yang sejuk, dengan pesan-pesan hikmah yang baik, tentu adalah menjadi dasar kekuatan majunya umat pada masa datang. Itu tentu juga harus dibarengi dengan kekuatan-kekuatan yang lain, kekuatan bekerja keras, kekuatan berusaha. Umat Islam itu kekuatannya adalah berusaha. Karena tanpa usahawan yang baik, siapa yang membayar zakat, infak, sedekah untuk membiayai dakwah? Kalau yang berusaha lebih banyak Cina, tentu mereka tidak keluarkan zakat, tentu mereka melakukan sumbangan apabila dibutuhkan. Tapi itu tidak cukup. Jadi kita harus tumbuhkan banyak pembayar zakat dengan berusaha. Itu bahagian daripada dakwah. Tentu saudara-saudara sekalian lebih mengetahui sejarah Rasulullah mulai dengan seorang pengusaha, Siti Khadijah juga pengusaha. Dan pada dasarnya Islam datang dari Arab itu bukan dibawa oleh ulama, dibawa oleh para pedagang, bukan oleh ustaz yang bawa, bukan dai yang bawa ke Indonesia, pedagang yang bawa ke Indonesia. Pedagang, dialah kemudian berdakwah dan kemudian membuat sekolah, membuat apa, dan tumbuhlah kemudian para dai dari hasil usaha. Jadi di samping berdakwah, tumbuhkan semangat berusaha kepada seluruh umat dan masyarakat. Itulah akan menjadi kekuatan masa depan kita semua juga. Kalau tidak, kita yang lama-lama pasti masjidnya akan berkurang jamaahnya, akan tidak mampu datang. Lama-lama juga rumah sekitar sini dibeli orang yang tidak salat lagi. Kalau kita tidak mampu, jadi tumbuhkan itu di kalangan Wahdah Islamiyah semangat usaha. Itulah akan menjadi juga kekuatan kita semua. Kita tidak bisa bergantung saja kepada gubernur, wali kota. Tidak. Kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan muktamar ini menyatukan pikiran-pikiran dan juga kearifan serta upaya-upaya bersama meningkatkan dakwah pendidikan dan upaya meningkatkan bangsa. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka muktamar pertama Wahdah
Islamiyah di yang pertama di Masjid Al-Maras Al-Islamiyah Jenderal Muhammad Yusuf pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allahu Akbar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.